Direktur. Halo. Kamu akan segera tiba. Kamu beli kopi. Cepat kembali. Baiklah, Direktur. Bos-bos Nanakin pergi. Bagaimana kalau kita lakukan seperti ini dulu? Aku akan melapor ke bagian keamanan dulu. Dengan begitu, jika ketahuan lagi, mudah untuk dijelaskan. Kamu serius, bos? Perusahaanku serahkan padamu. Lihatin, ya jangan sampai ketahuan. Jadi mulai hari ini, aku bosmu. Iya adikku. Kamu kemana saat jam kerja? Urusanmu apa? Aku pergi membeli kopi. Sebelumnya aku dengar kamu magang di grup Manau. Aku pikir kamu hebat. Ternyata hanya menyeduh teh dan menuangkan air. Kamu sendiri pergi membeli banyak kopi seperti itu. Apakah itu melelahkan? Maukah kakak membantumu? Kalian datang ke sini untuk apa? Aku dan Tuan Du adalah untuk membahas kerjasama dengan Direktur Luo dari Departemen Desain. Kamu juga di Departemen Desain. Kamu pasti sudah mendengar. Kalian adalah tamu penting yang dimaksud Direktur. Sial. Adikku, sebenarnya aku iri. Kamu bisa bekerja di Manau. Aku tidak bisa. Asal perusahaan kakak Ziteng mendapatkan investasi Manau dan terdaftar. Aduh, setelah itu hanya bisa di rumah menjalani kehidupan membosankan sebagai istri konglomerat. Kamu memang jago mencari masalah. Tapi kamu begitu percaya diri. Apakah itu karena kebodohanmu yang polos yang memberimu kepercayaan diri, adikku? Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Kenapa berbicara dengan sampah seperti kalian? Apakah aku harus bersikap sopan terhadap kalian? Kim Yao, diam kau. Aku beritahu kamu, apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan menyukaimu. Orang yang kusuka hanya Suer. Lupakan saja. Aduh. Aku mohon kalian segera hentikan sihir kalian. Bahkan anjing Hao Tian tidak sekuat kalian. Kamu berani menghina kami berdua, anjing. Kemarin baru saja embarrasskan Imo. Nggak tahu lagi ya? Lagi-lagi kamu. Si kepala kosong. Kamu berani memukulku kamu. Apakah kamu lupa apa yang kukatakan padamu? Berani lagi menyentuh wanitaku. Gue habisin lo. Ingat-ingat. Lepasin dulu. Lepasin dulu. Jiang Xian, bukannya kamu baru wawancara siang ini? Kenapa kamu udah mulai kerja sekarang? Aku rasa pekerjaan ini lumayan bagus. Jadi aku datang lebih awal. Baguslah, semua pekerjaan itu sama. Kerja keras ya, semangat Jiang Xian. Pantesan di mana-mana ketemu lo. Oh, jadi lo kerja jadi satpam di sini. Lo satpam bau. Beraninya ngelawan gue. Lo tahu nggak, gue ini tamu penting di Marriott. Lo udah bikin gue marah. Gue bakal bikin hidup lo menderita. Gue mau lihat. Gimana caranya lo bikin hidup gue menderita? Satpam kecil kayak gini kok sombong banget? Biar gue kasih tahu ya, pacar gue itu Cendong. Manajer hari di Melihat Group. Gue tinggal telepon sekali aja, dia bisa langsung pecat lo. Pacar lu takut kan lu? Seluruh karyawan Marriott Group itu di bawah pacar gue. Dia cuma perlu ngomong sepatah. Semua perusahaan yang kerja sama-sama Marriott Group bakal gemeteran semua. Meskipun sekarang gue belum dapat investasi dari Marriott Group, gue tetap bisa habisin lo. Sejak kapan Marriott Group diurus sama manajer kecil? Kayak gitu. Gini aja deh. Lo telepon pacar lo. Suruh dia turun. Gue mau lihat seberapa hebat dia. Oke. Tunggu aja lo. Halo sayang. Aku lagi di depan kantor Marriott Group kamu nih. Aku dijahatin sama satpam bau. Coba lo lihat. Iya, oke.
Duzi Teng, lo keterlaluan banget sih. Lo nggak pernah ngelakuin hal yang manusiawi. Sekarang baru tahu takut gue kasih tahu. Ya udah telat. Hari ini, dia harus dipecat dari Marriott bro. Gue yang ngomong Tuhan pun gak bakal bisa nolongin lo. Kamu. Siapa yang berani banget mukul orang gue di Marriott? Om ini dia orangnya. Dia berani mukul gue di tempat om, segala cepetan pecat dia. Satpam aja gak bisa diurus. Lo ini payah banget sih. Om ini bukan salah gue. Gue gak bisa ngalahin dia. Bisa berantem. Emang buat apa? Mau sehebat apapun dia berantem, gak bakal bisa ngalahin semua Satpam Maris. Halo Kapten Chen. Suruh semua orang ke depan. Gue kasih waktu 3 menit. Orang-orang atuh. Sekarang lo sujud sama minta maaf. Kalau enggak, hari ini juga lo gue pecat. Dan gue bakal sebarin ke seluruh Marriott Group. Biar semua perusahaan di bising nggak ada yang mau nerima lo lagi. Manajer Chen. Apa Anda tahu duduk perkaranya? Orang kayak gini, pantas jadi manajer hari Marriott Group. Lo siapa sih berani-beraninya ikut campur urusan gue? Manajer Chen. Maksudnya, Anda gak mau ngomong baik-baik? Ngomong baik-baik. Di Marriott, gue adalah kebenaran. 3 menit lagi. Cepetan ke depan. Lo masih berani manggil orang juga? Oke. Gue mau lihat. Satpam sampah kayak lo bisa manggil siapa? Jiang Xian. Tenang aja. Ada gue. Berani banget lo. Manajer Chen aja lo berani lawan. Tahu gitu. Gue udah habisin lo dari dulu. Gue gak bakal biarin lo hidup. Manajer Chen. Tenang, Pak. Biar saya yang urus bocah ini. Cepatlah. CEO baru saja kembali. Jangan biarkan orang-orang ini mengotori mata CEO. Sudahlah. Masalah ini bermula dari saya. Ini bukan urusannya. Baru sekarang mau minta ampun. Terlambat. Tapi mengingat kita pernah kenal. Asalkan kamu sekarang berlutut dan memohon padaku, mungkin aku akan melepaskannya. Ya karena kakak Ziteng baik hati. Adik perempuan, kamu masih di sini ngapain? Cepat berlutut dan minta maaf pada kakak Ziteng. Berlutut di hadapan orang seperti kalian. Aku, Qin Yao, tidak bisa melakukannya. Perusahaan sampah seperti kalian, aku resign saja. Mau memohon pun aku tidak akan datang. Yoho. Tidak takut lidahmu tergigit angin. Sekarang aku akan memecat kalian. Kita lihat perusahaan mana di Beijing yang berani mempekerjakan kalian. Cendong, kamu hebat sekali ya. Cendong, kamu hebat sekali ya. Kamu diduga melakukan korupsi dan penyuapan. Buktinya sudah diserahkan ke polisi. CEO sudah memerintahkan. Mulai hari ini, kamu bukan lagi karyawan Wanhao. Asisten Jiang apa? Ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Perintahkan ke bawah. Mulai hari ini, semua staf Wanhao bekerja sama dengan polisi. Selidiki secara menyeluruh fakta kejahatan Cendong. Bawa pergi. Sedangkan kamu, Du Ziteng, kan, ya. Kamu berulang kali menyinggung grup Wanhao kami. Grup Wanhao kami tidak membutuhkan mitra seperti kamu. Mulai hari ini, semua kerjasama antara perusahaanmu dan grup Wanhao, semua dibatalkan. Jangan, kami bukan, karena sudah bukan mitra Wanhao lagi. Maka silakan keluar, termasuk kamu. Asisten Jiang, lempar mereka keluar untukku, bukan asisten Jiang. Sedangkan kamu, selama bertahun-tahun berkolusi dengan Cendong untuk melakukan hal-hal buruk, Wanhao saya tidak mampu mempekerjakan karyawan seperti kamu. Mulai hari ini, Departemen Keamanan Wanhao akan melakukan investigasi menyeluruh kalian. Jangan, Asisten Jiang. Asisten Jiang, terima kasih ya, hari ini datang tepat waktu. Kamu seperti malaikat.
Lalu aku. Dia malaikat. Lalu aku apa? Ini semua yang harus kulakukan. Hal kecil saja. Tidak perlu disebutkan. Kalian juga cepat kembali ke tempat kerja. Aku juga mau sibuk. Terima kasih. Asisten Jiang. Nona Kim bilang aku seperti malaikat. Hehe. Berarti aku punya aura CEO yang mendominasi. Dong, Jiang Xian. Sebenarnya apa hubunganmu dengan asisten Jiang? Sudah waktunya untuk memberitahumu rahasia ini. Ini adalah email pribadi CEO. Kalau kamu punya masalah, kamu bisa mengirim email kepadanya. Seperti kejadian buruk hari ini, dia bisa memberimu tanggapan dan penanganan tepat waktu. Bisa seperti itu juga ya. Berarti CEO baru kita orangnya lumayan baik. Ya, ini tidak hanya bisa untuk komplain. Bisa juga untuk membuat permintaan. Kalau kamu punya keinginan, kamu bisa coba. Sudahlah. Aku bukan anak kecil, masih mau berharap apa lagi. Tapi hari ini terima kasih ya sudah membantuku lagi. Kamu kembali kerja dulu ya. Semangat ya. Sweat, kamu jangan terburu-buru dulu. Aku sekarang turun. Kim Yao ini keterlaluan sekali. Bagaimanapun juga kamu kan kakaknya. Kok bisa begitu sama kamu? Dari kecil dia sudah menindasku. Aku sudah terbiasa. Hanya saja kali ini menyangkut kerja sama Tuan Muda Du dan Wan Hao. Aku baru berani minta tolong padamu. Kian, kamu kan calon nyonya besar Wan Hao. Kamu harus bantu aku. Tenang saja. Pertemuan kali ini dengan Wan Hao juga diatur oleh Nyonya Jiang. Tunggu sampai aku menikah dengan Tuan Muda Jiang. Pasti akan kubantu bicara baik-baik padanya. CEO Jiang, kenapa dia bersama Kim Yao? Malah pakai seragam satpam. Kian, kamu dengar aku tidak? Iya, aku dengar. Aku segera ke sana. Nasib pekerja zaman sekarang benar-benar pahit. Nggak cuma harus lembur tiap hari, tapi juga harus beliin kopi buat atasan. Untungnya nanti kerja, tidak perlu melihat kedua bajingan Du dan Kinsu itu. Baguslah, hidup CEO. Aduh, gara-gara kedua bajingan itu. Lupa beli kopi. Kian, akhirnya kamu turun juga. Sekarang asisten Jiang dari Wan Hao bilang tidak mau bekerja sama dengan Tuan Muda Du lagi. Bagaimana ini? Swear, kamu jangan khawatir. Kian kan calon nyonya besar Wan Hao Group. Masalah kerjasama kan cuma masalah Kian ngomong sedikit. Masalahnya sekarang agak rumit. Kebetulan aku ada yang ingin kutanyakan padamu. Di sana ada kafe. Kita bicara di sana. Oke. Nenek tua sialan dari mana ini? Keranjangnya kotor begini. Baju aku jadi kotor semua. Nenek, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Nona. Kamu baik sekali. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Kim Yao, waktunya kerja kamu malah tidak bekerja dengan benar. Di sini sedang apa? Direktur, bukankah Anda yang menyuruhku membelikan kopi untuk Anda saat jam kerja? Oh iya. Untuk menjamu kedua orang tidak tahu malu di samping Anda. Tapi asisten Jiang baru saja bilang, tidak mengizinkan mereka berdua untuk melangkah masuk ke Wan Hao Group lagi. Anda harus memperhatikan itu. Yao, Kim Yao itu kakakku. Tuan Muda Du juga calon kakak iparmu. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu pada kami? Kalau bukan karenamu, kami juga tidak akan menyinggung asisten Jiang. Apa kamu belum puas mencelakai kami? Kim Yao itu cuma anak angkat keluarga Kian. Bagaimana bisa kamu membiarkan dia menindasmu seperti ini? Tidak apa-apa, Kian. Dari kecil aku sudah terbiasa. Direktur, Anda tidak tahu. Kim Yao ini dari kecil suka merisak Swear. Orang yang tidak tahu pasti mengira dia anak kandung. Swear itu terlalu baik. Di mana-mana mengalah padanya. Siapa sangka malah memelihara serigala bermata putih. Malah dibalik digigit. Masih ada hal seperti ini. Kinsu, kamulah nona besar keluarga Kian. Bagaimana bisa kamu membiarkan seorang anak angkat menindasmu seperti ini? Tenang saja. Hari ini aku pasti akan membalaskan dendammu. Wah, seru sekali. Kemampuan kalian berdua dalam memutarbalikkan fakta hitam putih benar-benar hebat. Benar-benar mengagumkan. Nenek, kita jangan meributkan hal ini dengan mereka. Kita pergi saja. Tunggu dulu. Sudah menabrak orang malah ingin pergi begitu saja. Mana ada enaknya begitu. Direktur.
Anda sudah menabrak nenek. Masih berani menghinanya. Nenek sudah tidak mempermasalahkan hal ini dengan Anda. Anda malah ingin mencari masalah dengan nenek. Bajingan jenis apa kamu ini? Keterlaluan. Qin Yao, buka lebar-lebar matamu itu dan lihat baik-baik. Direktur Luo adalah istri CEO dari seluruh One Hao Group. Bahkan asisten Jiang saja harus menuruti perkataannya. Kamu di sini menggonggong apa? Istri CEO bisa seenaknya bicara tidak masuk akal. Istri CEO bisa seenaknya menabrak orang. Apa? Kamu adalah istri CEO One Hao Group. Apa? Kamu adalah istri CEO One Hao Group. Asli, bukan barang palsu. Anak itu, Xiao Yan, meskipun dia tidak ingin menikah dengan keluarga Qin, dia tidak bisa membawa barang seperti ini pulang. Selera yang buruk. Wanita tua, seluruh area luas ini adalah wilayah One Hao. Sekarang kamu tahu siapa yang kamu sakiti, kan? Jika kamu tahu apa yang terbaik untukmu, segera berlutut dan kau tahu meminta maaf kepada direktur Luo kami. Apa Du Ziteng bodoh? Nenek sudah tua. Kamu masih ingin dia berlutut dan meminta maaf. Jangan jadi orang yang tidak bermoral. Hati-hati ditendang orang saat keluar. Qin Yao, karena kamu sangat suka berperan sebagai orang suci. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kalau begitu, berlututlah untuk wanita tua ini, dan minta maaf padaku. Aku akan melepaskannya. Bagaimana? Masih muda tapi tidak belajar yang baik. Bergaul dengan gerombolan sampah ini. Bermimpi untuk menikahi keluarga Jiang. Teruslah bermimpi. Aku tidak akan pernah setuju. Itu urusan keluarga Jiang. Apa hubungannya denganmu? Kenapa kamu begitu bersemangat? Apa urusanku? Cucuku adalah CEO One Hao. Jika aku tidak setuju, kamu bisa melupakan tentang menikahi keluarga Jiang. Wanita tua, kamu ingin membuatku mati tertawa. Siapa yang tidak tahu bahwa One Hao Group adalah perusahaan nomor 1 di dunia? Dengan penampilanmu seperti pekerja migran, membawa sekeranjang besar daun sayuran busuk. Kamu bilang kamu nenek CEO. Wanita tua ini, otaknya rusak. Biar kukatakan dengan jelas hari ini. Selama aku masih bernapas, kamu bisa melupakan tentang menjadi Nyonya One Hao. Wanita tua sialan, kurasa kamu bosan hidup. Ya, beraninya kamu mengutuk direktur Luo. Nona, apa kamu baik-baik saja? Du Ziteng, hebat sekali kamu. Kamu bahkan berani memukul seseorang. Hari ini, jika aku tidak mengajarimu pelajaran, maka aku bukan Qin Yao. Nona, tidak perlu ikut campur. Cucuku adalah CEO One Hao ini. Aku akan segera meneleponnya. Wanita tua sialan, kamu sudah tua dan pikun. Masih saja bilang cucumu CEO One Hao Group. Sungguh menggelikan. Telepon cucumu sekarang. Tunggu saja sampai dia datang. Dia tidak akan mengampunimu. Bos. Nenek benar-benar datang menyerbu kali ini. Tidak mungkin. Nenek sedang di desa merawat beberapa hektar ladangnya. Tidak mungkin datang ke sini. Benar-benar. Kali ini dia bahkan membawa wortel yang kamu suka. Halo, Nenek, Xiao Yan. Segera datang ke lobi perusahaanmu. Beberapa orang tolol menggertakku dan seorang gadis muda. Nenek, tunggu aku. Aku segera datang. Tunggu saja. Cucuku akan segera datang. Wanita tua ini. Jangan bilang kamu baru saja keluar dari rumah sakit jiwa. Aktingmu cukup bagus. Kita lihat siapa bajingan yang berani menggangguku di One Hao Group milikku. Ada apa ini? Kenapa asisten Jiang datang? Jangan bilang wanita tua sialan ini benar-benar nenek Tuan Jiang. Oh, asisten Jiang, kedatanganmu tepat waktu. Ada wanita tua sialan yang menyamar sebagai nenek CEO kita. Aku. Dasar kau. Beraninya kamu memanggil nyonya tua dari grup kita sebagai wanita tua sialan. Sepertinya kamu bosan hidup. Nenek Jiang, kenapa kamu punya waktu luang untuk datang ke grup hari ini? CEO sedang sibuk, dan secara khusus menginstruksikanku untuk menjamu Anda dengan baik. Jangan khawatir. Sampah-sampah ini, aku akan segera menyingkirkan mereka. Lumayanlah. Cepat bersihkan barang-barang ini untukku. Baik.
Melihat mereka membuatku kesal. Nenek, saya tidak tahu itu Anda. Banyak menyinggung tadi. Jangan marah padaku. Jangan. Nenek tua ini tidak berani menerimanya. Nona, ayo kita pergi. Asisten Jiang. Saya benar-benar buta. Saya benar-benar buta. Lihat begini. Ah, Asisten Jiang. Ini semua karena gadis itu menjebak kami. Benar, dialah. Kalian, tutup mulut kedua orang ini. Bawa mereka keluar dan beri mereka pelajaran. Asisten Jiang. Asisten Jiang. Tunggu. Telepon dari Nyonya Jiang. Nyonya Jiang. Anda tahu, saya, Jiang Ming, tidak pernah menerima hal seperti ini. Lagi pula aku orangnya CEO. Aku akan menangani orang-orang ini. Tangkap mereka untukku. Dan juga Nona Luo. Lakukan. Jangan sentuh aku. Nenek, apakah Anda benar-benar nenek dari CEO kami? Terkejut tidak? Tidak terduga. Nenek juga cukup humoris. Nona, berapa usiamu tahun ini? Sudah menikah? Hah? Cucuku tampan dan kaya. Sayangnya dia sudah dewasa tetapi belum menikah. Jika kau tidak keberatan, bagaimana kalau aku memperkenalkan kalian? Nenek, menikahlah dengannya. Seluruh Marriott Group akan menjadi milikmu. Bebas menghabiskan uang. Nenek, agak tidak pantas. Saya sudah menikah. Bohong. Lihat tanganmu. Bahkan tidak ada cincin kawin. Sekilas terlihat masih perawan. Apakah suamimu tidak baik padamu? Kalau begitu, sekarang ceraikan dia dan nikahi cucuku. Nenek, aku benar-benar tidak membohongimu. Kau naik lift di sini. Sebentar lagi sampai di kantor CEO. Aku akan kembali bekerja nanti. Aduh, kepalaku kok agak sakit ya. Nenek, ada apa kenapa tiba-tiba sakit kepala? Perlukah aku mengantarmu ke rumah sakit? Tidak perlu, tidak perlu. Ini penyakit lamaku. Aduh, Nona, kau orangnya baik sekali. Kalau begitu, antar aku menemui cucuku. Baiklah kalau begitu aku antar nenek ke kantor CEO dulu baru kembali bekerja. Gadis ini, sekilas terlihat masih kecil, membohongiku soal pernikahan. Tidak mungkin, hanya saja gadis-gadis itu malu. Untungnya aku pintar. Bawa dia menemui cucuku yang tidak berguna itu dulu. Ayo.